Ya, Masya Allah. Kalau ada orang yang membunuh, ya ada orang yang membunuh nih, kemudian dia bertobat, tobat dia. Tapi keluarga yang dibunuh ini gak pernah rela, gak pernah ridho terhadap si pembunuh. Gimana tuh? Jadi pada hari kiamat, diperhatikan hari kiamat, ketika masalah darah itu, ya ini di dunia dan di akhirat ya. Ketika ada pembunuhan, maka tidak lepas dengan 3 perkara ini. Diingat-ingat nih. Yang pertama, hubungan antara pembunuh tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama tuh. Dan itu bisa diselesaikan dengan tobatnya dia yang jujur dan tulus. Ya Allah, setelah membunuh, khilaf saya wahai Allah. Nangis dia, gak bisa tidur, nangis terus. Ingat kesalahan dosa yang dia pernah lakukan, karena pernah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Bayangkan kata Nabi SAW di Hajjatul Wada, di depan puluhan ribu para sahabat pada saat itu, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian, darah kalian, jiwa kalian haram untuk ditumpahkan. Subhanallah. Demikian pula dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima." Ancaman bagi orang-orang yang membunuh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin, muta'ammidan, syaratnya dia bunuh dengan sengaja, bukan enggak sengaja, sengaja memang membunuh. Fajazaohu jahannam, maka balasan yang akan dia terima neraka, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka padanya. Wa la'anah, Allah laknat dia. Subhanallah, luar biasa. Jadi bunuh orang itu luar biasa dosanya, ya. Tapi kalau dia bertobat, betul-betul bertobat, jujur dalam tobatnya, dengan persyaratan tobat dan nasuha itu, nyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, ya, berazam nggak mengulangi lagi perbuatannya, dia lakukan semuanya itu karena Allah, tobatnya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Itu hak yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan ahli waris. Ahli waris, ya, ya. Kalau si ahli warisnya nuntut, jadi ada 2 tuh, ada berupa kisos, bunuh, membunuh, ya dibunuh. Itu kisos namanya tuh, ya. Coba diterapkan dalam kehidupan di Indonesia, mantap, bagus tuh. Akan jarang orang mau membunuh itu berpikir dia. Itulah indahnya hukum Islam. Dia sebutkan tuh, ya. Kalau ahli warisnya nggak rela, saya ingin dikisos dia, maka harus dikisos, ya. Ataukah membayar dia, bayar denda, ya, bayar denda. Kalau dia tidak menunaikan, maka peradilannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak gak akan putus dan gugur tuh hak ahli warisnya, akan dia tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli warisnya maafkan, gak apa-apa, saya maafkan kamu, ya alhamdulillah, selesai masalah. Yang ketiga, dan ini hanya berlaku di hari kiamat, antara kita dengan orang yang kita bunuh, yaitu tadi yang hadisnya itu, ya Rabb sal hadza lima qatadani. Tanya dia, wahai Allah, kenapa dia bunuh saya? Kenapa? Saya nggak salah apa-apa, kok saya dibunuh? Permasalahannya sepele, ya Allah, kok saya dibunuh? Tega benar dia. Itu di hari kiamat. Kalau yang mau kita bunuh tersebut memaafkan, walhamdulillah. Tapi kalau dia nggak mau, dosa, siksaan siap di hadapan kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, barakallahu fikum.